Tabe selamat lingun nalatai salam sujud karendeng marepang. Adil kagalino bacuramin karsa juga basengat kajupata. Arus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang kali ini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan evaluasi pembelajaran di mata kuliah Asesmen Pembelajaran Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video ini saya buat terkhusus sebagai pemenuhan tugas di mata kuliah Asesmen Pendidikan Dasar yang diampu oleh Prof. Dr. Bulkani MPD. Yang pertama, berkaitan dengan makna dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk dapat melihat apakah hasil dari suatu kegiatan itu sudah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya itu dalam membuat sebuah kegiatan kita pasti tahu tujuannya itu apa. Nah, hasil akhir yang telah kita dapatkan ketika akhir dari kegiatan itu akan menjadi cerminan apakah selama kegiatan atau pelaksanaannya itu sudah sejalan dengan tujuannya atau ada yang melenceng atau ada yang kurang. Nah, evaluasi itu berusaha untuk melengkapinya dan juga mengetahui dari segi mananya kekurangan itu terjadi, dan itu bisa digunakan di kemudian hari sebagai bahan untuk berbenah dan lebih baik lagi. Kalau di dalam evaluasi pembelajaran itu, saya sering menemukan bahwa siswa itu masih susah untuk fokus ketika kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika saya melaksanakan evaluasi, saya menemukan beberapa fakta, yaitu yang pertama, siswa itu lebih suka melihat apa materi dalam bentuk visual. Jadi mereka kalau guru menjelaskan mereka kurang bisa paham, tapi ketika dilengkapi dengan visual dan audio, mereka lebih bisa menikmati. Yang harus pertama ditekankan di sini ya, menikmati. Kedua, mereka bisa mulai memproses nih, hal penting apa sih yang mereka lihat, dan pada akhirnya mereka ngerti materi yang ingin disampaikan itu apa. Nah, evaluasi pembelajaran itu ingin berfokus ke itu, ke hal tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi seorang tenaga pendidik untuk bisa menerapkan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berkaitan dengan evaluasi pembelajaran tadi, kita telah memahami maknanya. Kurang lengkap nih atau kurang afdol kalau kita tidak menarik lebih jauh berkaitan dengan apa sih itu fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi penilaian. Kalau tadi saya tarik garis lurus, yaitu fungsi penilaian adalah suatu upaya yang kita lakukan dalam evaluasi untuk melihat dalam segi hasil, apakah siswa ini dapat menerapkan apa yang mereka telah pelajari, dan pada akhirnya itu berpengaruh pada hasil belajar mereka. Contohnya, ketika saya menjelaskan berkaitan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK, itu apakah mereka bukan hanya mengerti, tapi juga pada akhirnya bisa memperoleh nilai yang bagus setelah saya menjelaskan berkaitan dengan tujuannya SPOK itu tadi apa, terus contohnya seperti apa, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nah, ketika saya ingin mengukur atau mengevaluasi siswa, saya memberikan soal berkaitan dengan hal tersebut. Nah, evaluasi itu melihat nih, tadi tujuan saya menjelaskannya itu yaitu supaya mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nanti setelah saya memberikan soal, nilai mereka itu bisa bagus dan juga bisa mengerti. Jadi saya mengevaluasi mereka dalam bentuk sebuah soal. Jadi mereka itu bukan hanya cuma mengerti sejenak, tapi harapannya ketika diberi soal, mereka bisa ingat atau merewind kembali materi yang telah saya jelaskan. Yang kedua, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini untuk melihat kira-kira dalam sebuah kegiatan itu ada kesulitan apa yang menjadi kira-kira hambatan dalam kegiatan tersebut. Contohnya kami di SMP Negeri 5 Moratewe itu melaksanakan kegiatan perpisahan, terkhususnya untuk kelas 3 atau kelas 9. Jadi kami mengalami beberapa hal. Contohnya ketika kendalanya itu kalau dilaksanakan kegiatan itu di luar, berarti kan ada sebuah kemungkinan di mana cuaca bisa hujan. Nah,
ketika kami kemudian setelah kegiatan itu selesai, kami melakukan evaluasi. Kurangnya di mana nih? Berarti kalau kita ingin lebih aman, berarti harusnya itu tuh tidak di outdoor. Harusnya kegiatan itu diselenggarakan di sebuah ruangan atau di indoor. Nah, evaluasi ini kalau di bidang pembelajaran bukan hanya sebatas untuk melihat capaian atau hasil belajar siswa, tapi juga melihat segala aspek yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau belajar itu hanya di kelas, mungkin saya kurang setuju dengan hal itu, karena belajar itu bisa di mana aja, kapan saja, dengan siapa saja, apapun medianya. Jadi ketika kita berusaha untuk belajar terus mengalami sebuah kesulitan, nah fungsi diagnostik ini yang ingin membantu kita melihat kesulitan seperti apa yang kita alami sebagai tenaga pengajar, sebagai murid, sebagai orang tua, untuk kedepannya berbenah agar lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi penempatan. Nah, di fungsi penempatan ini sebenarnya kita ingin mengevaluasi siswa. Nah, setelah dievaluasi kita mengetahui nih, siswa A ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Siswa B ini mungkin lebihnya ini, kurangnya juga seperti ini. Nah, di fungsi penempatan ini kita berusaha untuk menempatkan siswa itu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi kita tidak berfokus kepada kekurangannya. Kita diajak untuk melihat sisi positifnya. Kira-kira kita harus memperlakukan mereka seperti apa. Kita harus dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu kita harus berbenah. Ketika kita itu rasanya kurang efektif nih dalam memberikan materi, berarti ada sesuatu yang kurang dong, atau ada sesuatu yang salah. Nah, kita harus menempatkan diri juga sebagai siswa. Kalau jadi siswa, saya lebih suka gurunya memberi materi atau menjelaskan. Atau menjelaskannya itu dalam bentuk audio aja, atau memberi tugas nih, atau dalam bentuk audio visual. Jadi kita memberikan sebuah video berkaitan dengan materi hari ini. Misalnya, bagaimana menerapkan sebuah cerita pendek dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, saya membantu ibu di rumah. Nah, mereka mungkin agak susah nih membayangkan, karena di rumah kan ada banyak tuh kegiatannya. Nah, ketika diterangkan dalam bentuk video, pasti mereka akan mengerti yang dimaksud dengan kegiatan di rumah itu apa-apa aja sih. Apakah membantu ibu masak itu termasuk dalam kegiatan di rumah atau tidak. Nah, fungsi penempatan itu seperti itu. Jadi kita berusaha, kalau kita ingin siswa itu hasil belajarnya baik, terus kita memahami kesulitannya, kita berbenah dan juga menempatkan diri agar kemudian mereka dapat menerima materi dan dapat lebih maksimal dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke, dan yang terakhir dalam fungsi evaluasi pembelajaran yang terpenting menurut saya juga dalam hal ini, yaitu fungsi motivasi. Dalam beberapa kesempatan saya menjumpai hal ini, itu sangat-sangat bermanfaat. Contohnya ketika dalam pembagian rapot siswa, itu ada salah satu orang tua murid yang mungkin saya kurang mengerti bagaimana karakter dia, sehingga bisa mengatakan bahwa anak dia itu bodoh. Terutama dalam bahasa Inggris, pembelajaran itu dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa anak saya ini bodoh, Pak. Jadi kalau nilai bahasa Inggrisnya jelek, saya bisa mengerti dan bisa paham. Nah, dalam sudut pandang saya sebagai seorang tenaga pengajar, walaupun belum lama, jadi saya agak mungkin agak sedih ketika mendengar seorang anak itu dikatakan bodoh, karena bagi saya tidak ada anak yang bodoh. Mereka itu hanyalah anak yang memiliki kelebihannya dan juga pasti punya kekurangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita diajak untuk bukan hanya berkata-kata yang kasar ya, karena anak-anak itu cenderung untuk meniru. Kalau mungkin di rumah Bapak Ibu ada berkata-kata kasar, mungkin harapan dari saya dikurangin, karena anak itu lebih butuh motivasi Bapak Ibu dibanding kata-kata kasar seperti bodoh dan lain sebagainya. Anak-anak itu lebih butuh diapresiasi, dimotivasi. Nah, mungkin hari ini nilaimu tidak bagus, tapi Bapak akan berusaha untuk membantumu. Kira-kira kamu tuh kurangnya mungkin di matematika, berarti kamu lebihnya di pelajaran apa? Jadi Bapak bantu nih di bahasa Indonesia. Jadi kita tidak menjudge anak atau memberikan sebuah tuntutan kepada anak untuk pokoknya harus bagus pelajaran ini, harus
tuntas, harus dapat ranking 1. Tidak. Memotivasi siswa itu berarti kita mendorong siswa agar lebih maju, agar lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan manfaat evaluasi pembelajaran. Nah, manfaat evaluasi pembelajaran ini yang saya jumpai ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi orang tua. Bagi peserta didik sendiri, evaluasi pembelajaran ini ingin melihat bahwa apakah selama kegiatan proses belajar mengajar dari semester 1, semester 2, hingga naik kelas itu mereka ada hal yang kurang menurut mereka, sehingga evaluasi pembelajaran ini ingin melihat lagi. Oh, ternyata kemarin itu di semester 1 bahasa Indonesianya bagus, tapi kenapa di semester 2 jadi kurang ya? Hal apa yang saya kurang? Mungkin di membuat cerita pendeknya bagus, tapi ketika menerapkannya dalam subjek, predikat, objek, dan keterangannya dia kurang. Nah, mungkin di situ hal itu yang akhirnya, oh, berarti saya harus berbenah nih. Berarti saya harus pada akhirnya lebih belajar lagi nih ketika ada tugas harus dikerjakan. Ketika mungkin saya sebagai murid mungkin ya dalam bagian perspektif peserta didik ini tadi jarang hadir, atau hadir itu tanpa keterangannya banyak sekali, atau sakit terus mungkin alasannya, atau mungkin bolos. Nah, hal itu yang bisa jadi evaluasi bagi siswa, mungkin hal apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya itu berpengaruh pada kegiatan belajar, proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya yaitu bagi guru. Nah, bagi guru sendiri proses evaluasi pembelajaran ini itu menurut saya pribadi itu bermanfaat sekali, karena kita sebagai tenaga pendidik itu evaluasi pembelajaran ini ingin melihat nih, ketika kita memaparkan materi, apakah materi itu dapat diserap dan dapat dimengerti oleh siswa. Hasil akhirnya dalam contohnya yaitu nilai akhir di rapot. Kita bisa melihat tuh dari situ, apakah anak yang A ini ketika tadi dilihat matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, tetapi ada di faktor lain, ternyata di kehadirannya dia kurang. Nah, evaluasi pembelajaran ini bisa lihat nih, kira-kira walaupun bagus itu, apakah kita bisa memaklumin ketidakhadirannya? Apakah gara-gara hanya bagus aja, atau dia rajin saja, kehadirannya itu jadi diabaikan? Nah, itulah yang kita berusaha lihat, kita berusaha perbaiki sebagai tenaga pengajar, agar kedepannya kita bukan hanya berfokus kepada nilai akhir, tetapi beberapa faktor esensial lainnya kita juga perlu lihat dan perlu juga perbaiki sama-sama. Berkaitan dengan pemaparan materi mungkin seperti yang telah saya terangkan sebelumnya. Kalau siswa itu lebih susah untuk menerima materi, mungkin dari cara kita membawa pembelajarannya atau bagaimana kita menyampaikannya itu yang perlu diimprove Bapak Ibu. Jadi mungkin siswa itu ada yang lebih mudah memahami materi jika dalam bentuk audio visual, atau mungkin siswa itu tidak mudah untuk fokus nih, dia pikirannya kemana-mana tuh, mungkin badannya di kursi lagi melihat kita tapi pikirannya kemana-mana, mau push rank lah, mau main game dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat mereka fokus, misalnya dengan cara ice breaking atau ada mungkin kuis. Nah, hal ini yang perlu kita lakukan sebagai tenaga pengajar dalam upayanya untuk melakukan evaluasi pembelajaran sehingga hasil akhirnya itu nanti bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi evaluasi pembelajaran bagi sekolah. Nah, sebagai sebuah satuan pendidikan, sekolah itu adalah sebuah wadah bagi bukan hanya siswa ya, tapi tenaga pengajar dan orang tua untuk memfasilitasi mereka dalam upayanya untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Nah, evaluasi ini ingin dalam upayanya itu agar ke depan Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, maka penting untuk dapat mengevaluasi kira-kira kalau sebagai guru itu kurangnya bagaimana, sebagai siswa kurangnya bagaimana, atau sebagai orang tua hal apa yang perlu diperhatikan sehingga mendorong siswa dan juga
guru ini agar bersama-sama bergandengan tangan agar lebih maju. Jadi Indonesia Emas 2045 itu bukan sesuatu yang mustahil kalau ketiga aspek ini, bahkan 4 ya, sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu saling terlibat. Jadi evaluasi pembelajaran itu ingin melihat semua aspek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tidak hanya berfokus kepada fungsinya sebagai bagi siswa atau bagi guru, tapi bagi orang tua dan sekolah. Jadi sekolah itu dalam hal ini ingin melihat apakah visi dan misi mereka itu sebagai sebuah satuan pendidikan itu tercapai. Bagaimana cara mereka mempraktekannya atau menerapkannya, visi dan misi tadi. Apakah visi misi itu jadi sebuah kata-kata kosong di depan sekolah, atau itu pada akhirnya dapat diterapkan dan dapat dilihat dari kualitas siswa-siswinya. Oke, evaluasi pembelajaran yang terakhir yaitu bagi orang tua. Nah, evaluasi pembelajaran bagi orang tua ini sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa evaluasi itu kan ingin melihat apakah tujuan orang tua yaitu menyekolahkan anaknya agar mereka jadi lebih baik, jadi lebih bisa berkembang, agar jadi keterampilannya itu menjadi lebih terasah. Apakah hal itu tercapai atau tidak? Atau mungkin anaknya ini kalau sebagai orang tua kan bisa tahu nih dalam kehidupan sehari-hari kalau dia itu ada keterbatasan apa. Jadi evaluasi ini melihat itu dan mendorongnya untuk lebih baik ke depannya dengan bersekolah. Jadi menurut saya pribadi sebagai seorang tenaga pengajar, jadi tugas kami itu bukan 24 jam Bapak Ibu. Jadi sebagai tenaga pengajar kami juga berharap kepada orang tua agar mau mengevaluasi anaknya ketika di rumah. Ditanya anaknya apakah ada PR, apakah ada kesulitan tadi ketika belajar di sekolah. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama untuk mendorong anak itu bukan hanya untuk belajar, tapi pelan-pelan terasah dari segi kemampuannya, keberaniannya, keterampilannya dalam bukan hanya belajar tapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada formatif. Nah, di evaluasi formatif ini pada dasarnya itu evaluasi pembelajaran yang dilakukan sebagian saja. Jadi yang ingin dievaluasi itu mungkin dalam bentuk satu pokok bahasan, bisa juga dalam satu bab atau dalam satu kali pertemuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika dilaksanakan di sekolah, itu evaluasi pembelajaran yang saya lakukan ketika pertama kali masuk itu pasti saya tanyakan, pelajaran sebelumnya hal apa yang telah kalian pelajari. Jadi kita meriwan lagi ke belakang, hal apa yang sudah kalian pelajari. Saya catat nih, mereka ngerti atau tidak, atau ketika saya jelaskan kemarin sudah lupa. Nah, saya ingin lihat nih dari bagian formatifnya, atau bagaimana kita mengevaluasi siswa dalam bentuk formatif. Apakah mereka ketika kemarin belajar lupa, hari ini kita menjelaskan hal ini mereka juga lupa. Jadi saya ingin mengevaluasi apakah mereka itu mampu untuk dalam satu pokok bahasan atau satu pertemuan ini memahami materinya atau tidak. Yang kedua yaitu evaluasi dalam bentuk sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini secara singkatnya yaitu evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh. Baik itu kita ingin lihat karakternya, kita ingin lihat keaktifannya, kita ingin lihat juga nilainya bagaimana, kita ingin lihat ketika di kelas atau di luar kelas, ketika di rumah dia itu orang yang seperti apa sih peserta didik ini. Apakah dia bukan hanya menguasai materi aja, apakah nanti ketika dia berjumpa dengan orang dia bisa terapkan hal itu. Nah, evaluasi seperti inilah yang menurut saya itu menjadi sebuah hal yang penting Bapak Ibu untuk diterapkan. Jadi kita usahakan sebagai tenaga pengajar itu bukan hanya ketika di sekolah saja menjadi orang tua bagi murid, tapi ketika di luar juga demikian. Kita bisa melihat bagaimana seorang anak itu berkembang, bisa juga mendorong mereka ketika mereka sulit, kita bisa membantu mereka. Jadi evaluasi ini ingin melihat apakah siswa itu sebagai peserta didik itu mampu untuk menerapkan segala aspek yang telah mereka terima dalam kehidupannya sehari-hari dan menerapkannya juga. Jadi
bukan hanya menerima saja, karena fokus dalam pembelajaran itu bukan hanya inputnya saja, tapi outputnya bagaimana pada akhirnya. Selanjutnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yaitu komprehensif. Evaluasi ini itu diukur baik dalam keterwakilan, karakteristik objek yang diukur, dan juga substansi dari materi yang ingin dievaluasi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya garis bawahi dalam hal ini untuk kita compare dengan bagian komprehensif ini atau prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama kan komprehensif. Nah, di bagian komprehensif ini saya bisa melihat bahwa siswa-siswi itu dalam kegiatan belajar mengajar, terkhususnya pada materi bahasa Inggris, itu mereka agak susah nih untuk menerima materi atau menghafal. Jadi ketika saya tahu akan hal itu, saya lihat hal lainnya, mungkin mereka susah menghafal. Tapi ketika ada tugas, mereka mengerjakan atau tidak. Atau ketika mereka mungkin nilainya kurang baik, apakah kehadiran mereka bagus ataukah tidak bagus? Apakah ada siswa yang nilainya bagus tapi kehadirannya juga tidak bagus? Ada juga yang saya jumpai dalam suatu kelas, itu ada siswa yang dia nilainya bagus, perilakunya baik, tapi kehadirannya jelek. Ada juga yang sebaliknya, nilainya bagus, kehadirannya tidak baik atau kurang, tapi perilakunya juga malah kurang juga, berkata-kata kasar, suka membuli temannya, dan lain sebagainya. Nah, komprehensif ini berusaha untuk melihat hal-hal tersebut. Jadi, kita tidak hanya berfokus pada nilainya aja, nilai siswa itu, karena pasti nilai itu pasti akan keluar di akhirnya, pada akhirnya. Tapi, sebelum-sebelumnya itu atau proses-prosesnya itu, apakah siswa itu bisa lebih baik atau siswa itu malah kurang dalam beberapa aspek, sehingga di aspek akhir atau hasil akhirnya itu malah jadi baik, kan pasti ada tanda tanya di hal itu. Kok bisa karakternya tidak baik, perilakunya kurang, tapi nilainya baik? Pasti ada yang salah kan dengan hal itu. Nah, komprehensif atau prinsip evaluasi pembelajaran di bagian komprehensif ini berusaha untuk melihat hal tersebut. Continue. Selanjutnya, setelah kita membahas berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi di komprehensif, ada prinsip yang kedua, yaitu continue. Nah, continue ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan atau dilaksanakan dengan perkembangan yang dinamis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi misalnya di semester 1 kami sebagai tenaga pengajar itu melihat atau mengevaluasi siswanya. Apakah di semester 1 ini rata-ratanya bagus? Apakah ada siswa yang nilainya tidak baik? Ataukah ada guru yang kehadirannya juga kurang, sehingga mereka itu hanya memberikan tugas? Pada akhirnya nilai siswa kan pasti jadi tidak baik, karena tadi diberikan tugas, tapi tidak dijelaskan. Pasti ada kesalahan kan di situ, sehingga pada akhirnya di ulangan akhir sumatifnya atau ulangan tengah semester itu nilainya jeblok, hancur. Nah, pasti ada kekurangan di situ. Jadi kita pasti setelah semester 1 gambarannya seperti itu, semester 2 evaluasi lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira tadi semester 1 seperti itu, apakah di semester 2 lebih baik lagi? Jadi ada sebuah kesinambungan. Kita berusaha untuk menaikkan antara semester 1 dengan semester 2. Continue. Jadi kita berkala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tidak hanya fokus ke semester 1, kita mau lihat juga semester 2-nya ini. Anak A ini, apakah tadi perilakunya di semester 1 itu tidak baik, lain dan kurang sebagainya, kurang berkenan mungkin ya, sehingga nilainya jeblok. Nah, di semester 2 ini apakah dia sudah mengevaluasi dirinya sebagai peserta didik? Apakah dia sudah berbenah, sehingga di semester 2 ini nilainya juga jadi lebih baik? Hal itu tergambar di penilaiannya atau fungsi penilaian tadi. Ternyata dinilai oleh gurunya bagus nih, kehadirannya bagus, nilainya juga bagus, ketika di kelas dia lebih baik. Nah, evaluasi ini akan membantu juga untuk melihat hasil akhirnya bagaimana. Apakah dia ini keputusannya akan naik atau bertahan atau tetap di kelas tersebut. Nah, kalau sebuah evaluasi itu dilakukan hanya
sekali saja, pasti akan ada sebuah kecenderungan bahwa tidak ada perubahan atau tidak ada pembenahan. Ketika sebuah evaluasi dilaksanakan berkali-kali atau terus-menerus, pasti akan ada harapannya itu siswa yang berbenah, mungkin gurunya, mungkin orang tuanya. Jadi ada sebuah kesinambungan antara beberapa aspek tersebut. Yang ketiga, objektif. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi di bagian objektif ini, prinsip-prinsipnya yaitu kita ingin melibatkan penilaian itu apa adanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau misalnya siswa A ini di bagian keterampilannya bagus, tapi pengetahuannya kurang, kita harus berani untuk memberikan nilai itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jangan jadikan sebagai kasihan mungkin ya, anaknya ini rajin, tapi dia ketika menerima materi atau menerapkannya itu kurang bisa. Nah, jangan jadikan sebuah kasihan itu tadi atau rasa kasihan itu tadi sebagai dasar ketika kita memberikan nilai bagi siswa. Karena kalau demikian, pasti akan ada sebuah rasa lebih ringan bagi siswa ya. Karena mereka merasa, oh, walaupun saya demikian, pasti nanti gurunya kasih nilai yang bagus. Pasti saya tetap tuntas walaupun saya nakal. Nah, kita harapannya itu dalam melakukan evaluasi itu objektif aja. Kalau nilainya 60 ya 60. Kalau misalnya dapat tugasnya, diberikan tugas tidak mampu atau tidak memenuhi standar, KKM-nya 70, dapatnya 40 ya 40. Itu kita harus berani memberikan nilai yang apa adanya. Karena nanti harapannya siswa itu kan setelah adanya evaluasi mungkin dari gurunya, kenapa tadi dapat 40? Sulitnya di bagian mana? Mungkin Bapak menjelaskannya terlalu cepat ya. Nah, di evaluasi ini kita lihat hal itu. Kita berbenah. Kita lebih baik, oh setelah dievaluasi anaknya berbenah, ketika di rumah tidak main HP lagi atau lebih berkurang, orang tuanya memantau dan mengawasi lebih kurang. Nah, dia berbenah belajar di pertemuan selanjutnya lebih bagus. Nah, evaluasi itu seperti itu. Jadi kita bukan karena faktor kasihan atau bukan karena faktor tidak ingin siswanya tidak naik, tidak, bukan demikian Bapak Ibu. Kita ingin mengevaluasi itu bukan hanya mengkritik, tetapi juga ingin membina dan membuat siswa itu lebih maju di kemudian hari. Prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu akomodatif. Nah, akomodatif ini artinya kita sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang orang tua, kita mampu ini mengakomodasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka itu bukan hanya menerima materi, tapi juga ketika ingin memaparkan materi, kita bisa membantu mereka untuk lebih menerima materi itu bukan hanya sekali lewat aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika dijelaskan berkaitan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan, oke lah di pertemuan ini bagus. Ketika nanti di pertemuan selanjutnya diujikan atau dievaluasi, apakah ada perubahan nih? Ada sebuah penurunan, saya bilangnya ya, karena siswa itu cenderung ketika sudah dijelaskan panjang lebar, ketika nanti diberikan tugas, nanya lagi, Pak, ini maksudnya subjek apa? Predikat itu apa sih Pak? Keterangan itu harusnya diisi apa Pak? Nah, hal-hal seperti itu dalam akomodasi itu kita seperti yang saya bilang tadi, kalau siswa itu dalam kita menjelaskan materi atau memaparkan materi, dia kurangnya ketika menerima materi itu dalam bentuk audio aja. Mungkin sekali lewat saja ya, tapi ketika kita berusaha untuk mengakomodasi siswa, kita memberikan mereka materi itu mungkin dalam bentuk PowerPoint, jadi kita bisa presentasikan seperti ini loh dalam kegiatan sehari-hari. Kalau mereka mungkin masih kurang dalam visualnya, kita gabungkan lagi dalam bentuk audio visual, ada ceritanya, ada videonya, ada cara penerapannya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebagai tenaga pengajar, sebagai seorang orang tua, kita harus terapkan dan membantu agar di kemudian hari harapannya siswa itu bisa berkembang. Setelah tadi kita melihat prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, kita ingin lihat nih,
tahapan-tahapan dalam evaluasi pembelajaran itu apa aja. Tahapan evaluasi pembelajaran itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Perencanaan. Perencanaan itu saya lihat sebagai sebuah upaya untuk merencanakan sebuah proses atau kegiatan berkaitan dengan evaluasi. Ketika di perencanaan ini, kita mau menyusun evaluasinya seperti apa? Hal-hal apa aja yang harus kita siapkan? Siapa yang ingin kita evaluasi? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Kira-kira yang membantu kita untuk mengevaluasi atau evaluatornya itu siapa sih? Yang membantu kita evaluasi? Yang kita nilai mampu untuk bersama-sama mendampingi kita mengevaluasi siswa itu siapa? Nah, bagian perancangan ini atau perencanaan ini ingin melihat nih, ketika kita melaksanakan evaluasi itu, hal-hal apa saja yang perlu kita sediakan, hal-hal apa saja yang perlu kita lengkapi, sehingga nanti ketika dilaksanakan evaluasi semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ketika sudah melaksanakan perencanaan, pasti akan ada sebuah tindak lanjut, yaitu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi ini ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi, yaitu contohnya ketika kita ingin melaksanakan evaluasi, kita sudah tahu kan tempatnya di mana, waktunya kapan, orang yang dievaluasi siapa, materinya yang akan kita evaluasi berkaitan dengan pembelajaran itu materi yang mana sebagai bahan ajarnya, sehingga siswa nanti ketika ditanya berkaitan dengan materi itu, dia udah mengerti nih yang mau dinilai dari pembelajaran ini apa sih, dari bapaknya atau gurunya, tenaga pengajarnya itu apa. Jadi ketika kita menjelaskan mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan, kita kasih tahu di awal, nanti di akhir bahwa bapak akan memberikan soal-soal yang ingin tujuannya itu mengasah nilai kalian. Apakah nilai kalian yang sebelumnya kurang baik, kurang maksimal karena mungkin lebih susah menerima materi dalam bentuk audio saja Bapak jelaskan. Nah, setelah pembelajaran ini dilengkapi dengan audio visual. Nah, kita ingin lihat apakah ada perkembangan setelah nanti dievaluasi. Kan ada. Baik, melalui tahapan evaluasi pelaksanaan ini, kita diharapkan sebagai sebuah wadah atau sebagai melalui tahapan pelaksanaan ini dalam evaluasi pembelajaran, kita ingin melihat bahwa apakah setelah tadi kita merencanakan, kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, kita melaksanakannya ini apakah sudah tepat tadi, sesuai dengan apa yang telah kita siapkan, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, evaluasi pembelajaran pada tahapan pelaksanaan ini, kita akan melakukan apa yang telah kita rencanakan. Kita ingin menerapkan apa yang telah kita susun tadi untuk melakukannya dan melaksanakan evaluasi itu dalam bentuk kegiatan nyata. Selanjutnya, ketika telah melaksanakan kegiatan evaluasi, pasti ada pengolahan data. Jadi data-data yang telah kita dapatkan selama kegiatan evaluasi, misalnya data-data yang telah peroleh itu, siswa A itu dia cenderung untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu dengan bercanda. Jadi dia tidak fokus ke materi, karena dia mungkin berfokus ke materi itu beberapa saat saja ketika dimarahi atau diberikan penjelasan. Setelah tidak diperhatikan, dia tidak fokus lagi ke materi. Nah, kita setelah tadi mendapat materi atau informasi berupa hal itu, kita mengolahnya lagi. Kita kumpulkan, kita data, kita rinci, buat perincian lebih detail mengenai hal tersebut, sehingga nanti kita tahu bahwa siswa A ini seperti apa, siswa B-nya seperti apa. Jadi di kelas ini secara menyeluruh, apapun yang kita evaluasi, terkhususnya jika hal itu berkaitan dengan siswa atau peserta didik, misalnya dilaksanakan evaluasi di kelas 7A dan 7B. Nah, data-data yang kita kumpulkan itu kita rekap semua, kita olah nanti, sehingga nanti di bagian pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Nah, ketika data-data yang sudah diolah tadi kita rinci, kita kumpulkan, data-data itu akhirnya diolah, kita manfaatkan sebagai bahan
dalam evaluasi. Ketika tadi sudah kita dapatkan datanya, kita manfaatkan. Ketika kita manfaatkan ini maksudnya kita berusaha untuk Bapak Ibu berusaha untuk bisa menerima materi yang telah disediakan tadi, yaitu mungkin sebagai fungsi penilaiannya, sebagai fungsi diagnostiknya, sebagai fungsi untuk penempatan dan motivasinya. Nah, di bagian memanfaatkan fungsi ini, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran ingin memberi nilai siswa berapa, ingin menempatkan mereka seperti apa. Jadi misalnya di evaluasi kelas 7A. Di kelas 7A ini siswa-siswanya cenderung mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi ada siswa yang dia untuk mendapatkan nilai KKM saja kesulitan. Nah, berarti ada sebuah kesalahan di sana, ada sebuah kekurangan di sana. Mungkin kita bisa mulai dari mengetahui kekurangannya apa sih. Kita melihat nih, dia ini kurang memahami materi karena dia itu kurang bisa fokus kalau dalam bentuk audiovisual. Berarti kita akan memberikan pemaparan materi itu dalam bentuk yang berbeda, terkhusus untuk dia sendiri. Misalnya karena dia tadi kurang fokus kalau dalam bentuk audiovisual, kita kasih saja dalam bentuk audio atau visual. Jadi salah satunya saja. Nah, kita menempatkan siswanya itu seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi kita menerima fakta atau data demikian, kita pasti akan memberikan motivasi. Pasti dia, karena sudah tahu nilainya demikian, pasti akan muncul rasa sedih, muncul rasa khawatir ya, karena tadi nilainya tidak memuaskan atau tidak memenuhi KKM. Nah, dalam memanfaatkan dan juga menerapkan evaluasi ini, kita bisa lihat hal itu. Kita bisa memotivasi siswa, karena kita sudah tahu nilainya kurang, pasti kita akan berusaha untuk terus mendukung siswa. Apapun kondisinya, apapun hasilnya, kita akan mendorong siswa itu agar lebih maju ke depannya. Jadi, kita memanfaatkan evaluasi pembelajaran ini bukan hanya di bagian fungsi penilaian, diagnostik, dan juga penempatan, tapi memotivasi siswa juga agar ke depannya bisa lebih maju, berkembang, dan harapannya juga ilmu-ilmu yang telah kita berikan ini bisa bermanfaat di kehidupan mereka sehari-hari ke depannya. Nah, bagian terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah apakah dalam semua kegiatan yang telah kita laksanakan, baik itu perencanaan, pelaksanaan, hingga akhirnya evaluasi itu hasilnya, tujuan akhirnya itu tercapai atau tidak. Kan tidak mungkin ketika kita telah menerapkan visi, misi, akhirnya membuat sebuah tujuannya, apakah di bagian hasilnya ini semuanya itu sudah sesuai dengan hal itu, ataukah ada kekurangan yang kita dapatkan. Nah, evaluasi di sini juga itu diharapkan itu dilaksanakan berdampingan dengan evaluator atau orang yang dapat membantu kita melaksanakan evaluasi. Jadi sudut pandang dari evaluasi yang kita lakukan bukan hanya sudut pandang murni kita sendiri, tetapi orang yang kita anggap mampu itu bisa membantu kita untuk menemukan solusi, saran, masukan, agar nanti kegiatan proses belajar mengajar yang telah kita evaluasi, misal dari materi bab pertama atau pertemuan pertama, pokok bahasannya yang A, B, C, dan lain sebagainya, atau digabungkan jadi satu, itu berhasil atau tidak, atau sudah sesuai atau belum. Nah, evaluasi dalam hal ini ingin melihat hal itu. Setelah Bapak Ibu, kita telah sampai di bagian akhir pemaparan materi berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Sebagai pemateri atau yang memberikan materi pada pagi hari ini, saya memohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan dan perilaku yang tidak seharusnya saya ucapkan. Saya mohon maaf akan hal tersebut, dan sampai jumpa di tugas-tugas atau materi-materi selanjutnya. Demikian dan terima kasih. Salam sehat.